نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwat sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini dan menjadi pemberat di timbangan hari kiamat kelak. Kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masuk ke bab yang ke-6. Bab yang ke-6 yaitu bab minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ih. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Dan bab ini disempurnakan dengan bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-7. Ya, bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah atau jimat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan jimat. Ya. Kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan jimat. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa seseorang pada saat dia ingin mengetahui sebuah kebenaran, maka dia harus mempelajari juga tentang kebalikannya. Seseorang tidak akan sempurna keimanannya sampai dia mempelajari tentang kekufuran. Seorang muslim tidak akan sempurna amal solehnya sampai dia mempelajari tentang dosa-dosa. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi para ulama dari zaman dahulu, mereka senantiasa menuliskan kitab-kitab yang isinya adalah kumpulan dosa-dosa. Makanya di situ ada seorang ulama yang bernama Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau punya kitab namanya Kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Disebutkan puluhan dosa-dosa besar di kitab tersebut. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau juga punya kitab yang namanya juga Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau menyebutkan dosa-dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. Sehingga mempelajari keburukan atau mempelajari dosa ini satu keharusan, satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Bahkan ada satu pepatah Arab yang mengatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang itu menghindar dari sebuah dosa kalau dia tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Dan ini terjadi di masyarakat kita. Ya, sebagian orang pakai jimat misalnya, dia nggak tahu bahwa itu adalah jimat. Pada saat seseorang misalnya datang ke seorang ustadz, dia nggak tahu, dia pikir ini ustadz padahal dia dukun misalnya. Sehingga seseorang itu harus mengerti tentang dosa-dosa, tentang kesalahan-kesalahan, agar dia bisa menghindar dari hal tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah pernah mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Sahabat-sahabat Nabi dahulu mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan, tentang amal soleh.
Akan tetapi aku selalu bertanya kepada Nabi tentang keburukan dan dosa. Karena aku khawatir aku akan mendapatkan dosa-dosa tersebut. Ya, sehingga ini adalah fikih dari para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, seorang sahabat yang mulia mengatakan, yushiku antan quda'ural Islam urwatan urwah. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya keimanan seseorang itu akan terlepas, ya, seutas demi seutas jika orang di dalam Islam ini tidak mengetahui tentang perkara jahiliyah. Ya, jadi perlu kita mempelajari tentang dosa-dosa, keburukan, kesyirikan. Itu penting untuk apa? Agar kita bisa menghindar darinya. Araftu syarra la li syarri lakinna li tawaqqih faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fih. Ada syair Arab yang mengatakan, sesungguhnya aku mempelajari keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan tadi. Akan tapi aku mempelajari keburukan karena aku khawatir aku terjerumus dalam keburukan tersebut. Baik, ya, sehingga yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang jimat, hakikat, dan hukumnya. Kita tahu bahwa sebagian orang, bahkan sebagian masyarakat di zaman sekarang masih menggunakan jimat. Padahal jimat sudah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan bahkan diingkari juga oleh Rasulullah SAW di zaman jahiliyah. Ya, di zaman beliau diutus yang pada saat itu sangat kental sekali dengan adat istiadat orang-orang jahiliyah. Ya, ibu-ibu sekalian tolong tenang. Kita fokus belajar ya supaya lebih maksimal belajarnya. Dimohon untuk tenang. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa memakai jimat, menggunakan jimat, ya, dengan bentuk apapun, baik itu adalah kalung atau gelang atau cincin, ya, atau kertas yang dituliskan mantra-mantra kemudian diletakkan di kantong, letakkan di dompet misalnya, maka ini semua hukumnya sudah dibahas ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang akan kita pelajari. Dan orang-orang yang menggunakan jimat itu mereka memiliki banyak keyakinan. Ada yang memiliki keyakinan pada saat dia menggunakan jimat, dia akan bertambah kaya. Ada lagi menggunakan jimat dengan alasan dia ingin menangkal bahaya dari dirinya. Ada lagi sebagian orang meletakkan jimatnya itu di mobilnya atau di motornya supaya nggak kena kecelakaan. Ya, dan ini terjadi. Atau sebagian orang misalnya meletakkan jimatnya di rumah makannya, di tokonya, ditempel tulisan-tulisan yang tidak bisa dibaca, mantra-mantra yang diberikan oleh dukun-dukun dan tukang sihir, dengan harapan supaya bisa mendatangi banyak pengunjung. Ya, maka ada sangat banyak sekali tujuan-tujuan untuk menggunakan jimat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang praktek menggunakan jimat ini. Ya, sehingga betul-betul pada kesempatan kali ini kita akan melihat langsung hukumnya dari Rasulullah. Ya, hukumnya diambil dari Rasulullah, bukan dari seorang ustaz. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menggunakan jimat? Penulis menyebutkan dalil yang pertama, yaitu surat Az-Zumar ayat 38. Surat Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ini adalah dalil pertama yang menjelaskan tentang hukum jimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, jelaskan kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Ya, jelaskan kepadaku tentang Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Ya. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurrih. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala
menginginkan aku mendapatkan mudarat, apakah mereka bisa menahan mudarat tersebut? Au aradani birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmatih, atau Allah ingin memberikan kepadaku rahmat, apakah Tuhan itu bisa menghalangi rahmat Allah untuk sampai kepadaku? Qul hasbiyallah, katakanlah wahai Muhammad, cukup bagiku Allah, alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat yang agung yang menjelaskan tentang hakikat orang-orang yang suka menggunakan jimat. Bahwa mereka tidak bertawakal kepada Allah. Mereka menggantungkan nasibnya, menggantungkan kekayaannya, menggantungkan manfaat dan mudarat yang mereka dapatkan itu kepada benda-benda tersebut. Sehingga ini menunjukkan tentang dangkalnya akal seseorang. Pada saat dia berharap kaya, kemudian dia meletakkan kalung misalnya, cincin misalnya. Di sebagian toko kita lihat ada kucing warna emas ditaruh di depan etalase. Tangannya manggil-manggil pelanggan. Mereka mungkin ya, wallahu alam, saya nggak tahu ya. Mereka punya keyakinan bahwa kucing ini bisa manggil pelanggan yang banyak. Kalau itu yang diyakini, maka bagaimana mungkin kita bertawakal kepada benda yang tidak bisa berbicara? Ya, sebagian orang pakai gelang, pakai kalung, dan lain sebagainya. Kenapa? Dia berharap bahwa kalung dan gelang ini bisa mendatangkan manfaat kepadanya. Dia berharap bahwa dia akan terlindungi. Siapa yang melindunginya? Yang melindunginya gelang dan kalungnya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat akal. Kita bisa berpikir, kita tahu yang mana yang manfaat, yang mana yang tidak manfaat. Kita tahu yang mana yang merupakan kebaikan, yang mana yang keburukan. Sehingga orang yang waras, orang yang berakal, sempurna cara berpikirnya, dia nggak bakal pakai jimat. Lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah untuk menyampaikan statement ini kepada orang-orang musyrikin. Coba katakan kepada Tuhan-Tuhan kalian, kalau Allah mau memberikan mudarat kepadaku, apakah mereka bisa menghalanginya? Tidak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka, Tuhan-Tuhan tersebut, bisa menolaknya? Tidak bisa. Sehingga seluruh kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menuliskan, Allah yang mentakdirkan. Sehingga pada saat seseorang mau mendapatkan manfaat, dia harus menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat dia khawatir dari suatu bahaya misalnya, suatu musibah, dia takut ya terkena sesuatu yang berbahaya bagi dirinya, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah mengatakan, "Qul hasbiyallah," katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Ini luar biasa. Kata-kata hasbiyallah, ibu-ibu sekalian, ini zikir yang sangat luar biasa. Bisa melegakan hati seseorang. Dia punya masalah besar, ada bahaya di hadapannya, katakan hasbiyallah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Ini zikir yang nggak boleh lepas dari lidah kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Abdullah bin Abbas mengatakan sesungguhnya zikir ini yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dilemparkan ke kobaran api. Ya, kita tahu kisahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang ada di kotanya. Kemudian masyarakat kota tersebut yang menyembah patung tersebut semuanya marah. Akhirnya mereka menangkap Nabi Ibrahim, waktu itu Nabi Ibrahim umurnya masih sangat muda. Menangkap Nabi Ibrahim dan mereka akhirnya membuat satu tempat dikumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. Kemudian dibakar kayu-kayu tersebut sampai akhirnya terbuatlah kobaran api yang sangat besar. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan saking kobaran apinya itu tinggi dan besar, ya, dan sangat luas sekali medan api tersebut, sampai-sampai kalau ada burung yang lewat di atas itu bakal jatuh terbakar. Bayangkan, burung aja yang di atas terbang itu pasti terbakar kemudian jatuh kalau melewati kobaran api tersebut.
Akhirnya dilemparlah Nabi Ibrahim dengan alat yang disebut dengan al-majanir. Al-majanir itu seperti ketapel besar, ya, seperti papan, kemudian di tengahnya ada batu besar, kemudian Nabi Ibrahimnya diletakkan di satu bagian papan tersebut, kemudian dilemparkan batu yang besar di bagian yang lain sehingga terlemparkan Nabi Ibrahimnya. Karena nggak mungkin mereka, ya, melemparkan Nabi Ibrahim dengan tangan mereka, karena apinya sangat besar. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke tengah-tengah kobaran api, apa kata Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Cukup bagiku Allah, sebaik-baiknya penolong bagiku. Dikisahkan dalam sebuah riwayat Israiliyat bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim pada saat dia di tengah-tengah kobaran api. Jibril menawarkan bantuan. Kata Jibril, aku akan membantumu. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fana'am. Adapun minta bantuanmu aku tidak perlu, kata Nabi Ibrahim. Aku minta tolong hanya kepada Allah. Lihat, tawakal. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada cincin, gelang, kalung, batu akik. Minta mantra-mantra dari dukun ditaruh di dompet, biar dompetnya nambah duitnya. Subhanallah, nggak nambah-nambah. Ditungguin seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak nambah-nambah. Ya gimana mau nambah? Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, taruhnya jimat. Dia nggak bakal kaya-kaya. Karena orang-orang kaya yang ada di dunia semuanya kerja. Ini dia nggak mau kerja, kemudian malah datang ke dukun minta jimat. Dia nggak bakal. Sehingga maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana hati seseorang itu harus bergantungnya hanya kepada Allah, bukan kepada benda-benda. Dan zikir ini juga yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah perang Uhud. Ya, setelah perang Uhud, jadi orang-orang musyrikin itu datang ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Pada perang Badar, kemudian pada perang Uhud, tapi mereka tidak berhasil. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan mengumpulkan pasukan yang sangat banyak untuk menghancurkan kota Madinah. Akhirnya benar, orang-orang musyrikin mengumpulkan 10.000 pasukan. Mereka berkoalisi antara orang-orang musyrikin Mekah dengan orang-orang Yahudi di Madinah, dengan orang-orang munafikin, semuanya berkumpul untuk menghancurkan kota Madinah. Pada saat Nabi SAW mendengar ancaman tersebut, apa kata Nabi SAW? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan Allah sebaik-baiknya penolong. Dan ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi SAW yang menang. Nabi Ibrahim pun demikian. Pada saat mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan nyaman bagi Ibrahim. Bayangkan, dingin dan nyaman, keselamatan bagi Ibrahim. Ya kata Ibnu Abbas, kalau seandainya Allah hanya mengatakan dingin, mungkin Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api. Tapi Allah mengatakan dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari kobaran api berjalan kaki dalam kondisi sehat walafiat, tidak terbakar sama sekali tubuh. Kenapa? Bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga surat Az-Zumar ayat 38 ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seseorang untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga ini adalah dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh Imran ibn Husain radhiyallahu anhu warḍah. Imran ibn Husain bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufr. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahinah. Perhatikan baik-baik hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang lelaki. Kemudian lelaki ini sedang memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Ini satu hal yang tidak lumrah ya, pada saat ada laki-laki yang pakai gelang. Makanya kata para ulama,
Menggunakan gelang bagi laki-laki itu haram hukumnya. Karena gelang itu perhiasan untuk siapa? Untuk wanita. Ya kalau perempuan diciptakan memang untuk berhias. Boleh dia berhias dengan berbagai macam hiasan. Boleh pakai anting, boleh pakai gelang, boleh pakai kalung. Ya boleh pakai perhiasan apapun. Tapi tentu dengan syarat perhiasan tersebut hanya diperlihatkan untuk suaminya ya atau orang-orang yang mahram baginya. Nggak boleh kepada orang-orang yang bukan mahram. Intinya adalah bahwa Nabi SAW melihat seorang lelaki pakai gelang. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada laki-laki ini, "Ma hadhihi?" Apa gelang ini? Kenapa engkau menggunakannya? Maka laki-laki ini mengatakan, "Minal wahinah." Wahai Rasulullah, aku menggunakan gelang ini untuk menghilangkan sakit yang ada di lenganku. Subhanallah. Alasannya mirip kayak orang-orang zaman sekarang pakai jimat. Betul tidak? Ustadz, saya ini bukan jimat, Ustadz. Ini kalung buat rematik. Ini bukan jimat. Ini gelang saya pakai buat asam urat. Macam-macam alasannya. Nah, di zaman Nabi SAW, ada sahabat yang pakai gelang untuk apa? Untuk penyakit yang ada di bagian lengannya. Wallahu a'lam ya, tidak dijelaskan ya, penyakitnya apa secara spesifik, apakah rematik atau yang lain. Intinya dia lengannya itu sakit terus, jadi dia pakai gelang. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi SAW mengatakan, oh kalau untuk penyakit tidak masalah? Apakah Nabi SAW memberikan uzur kepadanya, memberikan keringanan kepadanya? Perhatikan apa kata Nabi SAW. Lihat, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita mempelajari hukum jimat langsung dari Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Inzi'ha, lepaskan gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan." Sesungguhnya gelang ini tidak akan menambahkan kepada dirimu kecuali rasa sakit dan kelemahan. Subhanallah. Niatnya untuk mendapatkan kesembuhan, tapi justru kata Nabi ini akan menambah kelemahan bagi dirimu. Kemudian kata Rasulullah, perhatikan hadis ini baik-baik. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau seandainya engkau mati dalam kondisi engkau masih menggunakan gelang ini, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Subhanallah. Ternyata alasan untuk meredakan sakit itu bukan alasan yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh dia pakai jimat. Dan pada saat dia memiliki jimat, maka yang harus dilakukan adalah dia melepasnya sesegera mungkin, secepatnya. Kenapa? Kata Nabi di sini, kalau engkau mati, kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu ajal kita. Kalau engkau mati dalam kondisi engkau menggunakannya, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, sehingga ini adalah hadis yang kedua yang menjelaskan tentang hukum jimat. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah hadis yang dibawakan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu ardah. Ya. Uqbah bin Amir seorang sahabat pernah bercerita. Uqbah bin Amir seorang sahabat pernah bercerita bahwa ada 10 orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam dan membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk masuk Islam dan membaiat Rasulullah SAW. Jadi maksud dari baiat itu adalah janji untuk setia kepada Rasulullah, untuk taat dan patuh serta tunduk kepada ajaran Islam sambil bersalaman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan oleh para sahabat pada saat mereka masuk Islam. Mereka juga berbaiat kepada Nabi SAW, janji sumpah setia. Akhirnya 10 orang ini datang menghubungi Nabi, bilang, wahai Rasulullah, kita mau masuk Islam dan mau membaiatmu. Akhirnya satu-satu bersalaman, kemudian membaiat Rasulullah. Yang satu datang salaman dengan Nabi SAW. Yang kedua juga sama bersalaman dengan Nabi SAW. Yang ketiga juga bersalaman dengan Nabi SAW. Terus demikian. Sampai orang yang ke-9 selesai membaiat, datanglah orang yang ke-10 untuk membaiat Nabi SAW.
pada saat orang yang ke-10 ini menjulurkan tangannya, ingin bersalaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah mundur, tidak mau menerima baiat dari orang itu. Ini satu hal yang mengherankan. Akhirnya sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini ada 10 orang, yang 9 sudah membaiatmu, masih sisa 1 orang. Kenapa engkau menolak orang ini untuk membaiat? Apa kata Nabi SAW? Inna alaihi tamimah. Sesungguhnya orang ini pakai jimat. Subhanallah. Sesungguhnya orang ini pakai jimat. Gak mau diterima sama Nabi SAW. Akhirnya orang itu dilepas jimatnya, kemudian dibuang sama dia. Setelah dia menanggalkan jimatnya, baru Nabi SAW kemudian menerima baiat dan Islam dari orang tersebut. Sehingga dia pun bersalaman, dan dia pun sudah membaiat Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya, dan orang-orang yang baru saja membaiat. Kemudian Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Subhanallah. Lihat, ini adalah hukum yang dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa yang menggunakan wada'ah, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusan-urusannya. Ya, tamimah dan wada'ah itu sama-sama jimat. Ya, sama-sama jimat. Maksudnya adalah dia berniat untuk dapat manfaat, untuk sempurna urusan-urusannya, ya, alih-alih mendapatkan hal tersebut, justru malah tidak disempurnakan oleh Allah dan dicerai-beraikan urusannya. Ya, sehingga itu adalah dalil yang keberapa? Dalil yang ketiga yang menjelaskan tentang hukum jimat. Kemudian dalil yang keempat. Dalil yang keempat adalah riwayat yang dibawakan oleh Abu Hatim tentang Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat radhiyallahu anhu warḍah. Hudzaifah pernah melihat seseorang menggunakan benang, ya, benang yang diikatkan di tangannya. Jadi kayak semacam kalung, ya, tapi bukan kalung, ya, jadi benang. Benang yang diikatkan di tangannya, semacam kalung. Pada saat di cross check untuk apa dia menggunakan benang, subhanallah niatnya sama. Kayak orang yang pertama tadi bertemu Rasulullah SAW. Orang itu menggunakan benang karena dia saat ini sedang demam, lagi sakit demam. Akhirnya Hudzaifah datang kepada orang tersebut, diambil benangnya, dicabut dari tangannya, kemudian dibuang. Lihat yang dilakukan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, di sini posisinya Hudzaifah adalah seorang sahabat yang dituakan, ya. Sehingga beliau melakukan ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Diambil gelangnya, kemudian dicabut sama Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah menyebutkan ayat dalam surat Yusuf ayat 106. Allah mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka itu, ya, beriman kepada Allah kecuali mereka telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga Hudzaifah di sini mau menjelaskan bahwa hukum dari menggunakan jimat ini adalah termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi ini tadi dalil yang keempat. Kemudian kita lanjut ke bab yang berikutnya, dan bab yang berikutnya ini sebagaimana yang saya sebutkan masih berkaitan dengan masalah jimat. Jadi kita lanjutkan. Bab yang berikutnya itu bab yang ketujuh adalah bab majaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan jimat. Insya Allah untuk ruqyah, ya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ruqyah yang dibolehkan, ruqyah yang tidak dibolehkan, dan apa bedanya antara ruqyah dengan jampi-jampi. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya.
Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan tentang masalah jimat, walaupun bab ini juga membahas tentang ruqyah. Jadi dalil yang berikutnya, yang berkaitan dengan jimat, itu dalil yang kelima, disebutkan oleh penulis fi sahih, dalam hadis yang sahih, an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Abu Bashir al-Ansari, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarih. Suatu hari pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang hendak melakukan safar dengan sahabat-sahabatnya. Coba perhatikan baik-baik ibu-ibu sekalian. Pada saat kita bersafar, disunnahkan untuk menentukan satu orang sebagai amirus safar, pimpinan safar. Kata Nabi SAW, idza kuntum thalatha, ya kalau kalian 3 orang sedang bersafar, ya maka hendaknya kalian menentukan siapa yang menjadi amir di antara kalian. Amirus safar, pimpinan safar, ini fungsinya apa? Kalau saat ada orang-orang yang berselisih ya di rombongan safar, maka yang menentukan adalah pimpinan safar. Kalau mau istirahat dulu, mau makan dulu, atau sholat dulu, atau lanjut saja perjalanan, itu yang menentukan amirus safar. Ya, dan ini akan memudahkan rombongan pada saat bersafar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah amirus safar, pimpinan safar pada saat bersafar dengan sahabat-sahabatnya. Suatu hari Nabi SAW dengan para sahabatnya hendak bersafar. Ini semuanya rombongan sudah siap untuk bersafar. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menginformasikan satu hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh seluruh rombongan safar. Akhirnya Nabi SAW mengutus seseorang. Coba perhatikan ibu-ibu sekalian, kira-kira informasi penting apa yang ingin Nabi sampaikan kepada seluruh rombongan safar. Apakah bekalnya sudah cukup atau belum? Atau kendaraannya, tunggangannya siap atau belum? Apa kira-kira informasi yang ingin Nabi sampaikan? Abu Bashir al-Ansari mengatakan, Nabi mengatakan kepada utusan, sampaikan kepada seluruh rombongan safar, Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Informasikan kepada seluruhnya bahwa jangan ada kalung yang masih bertengger di lehernya unta-unta mereka. Kalau masih ada unta yang menggunakan kalung, maka semuanya harus dicabut dan dibuang. Lihat, Nabi SAW nggak mau pada saat bersafar ada kesyirikan yang dilakukan oleh rombongannya. Nabi nggak mau, nggak ridho. Dan ini adalah sebaik-baiknya bekal pada saat seseorang melakukan aktivitas, apalagi bersafar. Jangan sampai ada yang berbuat kesyirikan. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, bahwa mereka itu menggantungkan kalung-kalung dan jimat-jimat di kendaraan-kendaraan mereka. Kalau mereka punya kuda, digantungkan di leher kudanya. Kalau mereka punya unta, digantungkan di leher untanya. Dan ini terjadi oleh orang-orang zaman sekarang. Sebagian mereka meletakkan ya jimat-jimat di depan mobilnya atau di motornya misalnya, agar dia terhindar dari mara bahaya. Sehingga ini adalah informasi penting yang Nabi SAW sampaikan kepada seluruh orang-orang yang bersafar bersama Nabi SAW. Dan konteksnya di sini Nabi mengatakan qiladatun min watar, ya, kalung yang terbuat dari tali busur panah. Jadi ini juga kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dulu ya. Kalau misalnya ada busur panah yang digunakan untuk berperang, kemudian talinya itu dicopot gitu ya, digunting, kemudian dijadikan sebagai jimat, maka itu akan sangat berkhasiat. Kenapa? Karena dia tali yang digunakan untuk berperang. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tentu ini masuk dalam kategori jimat yang terlarang. Baik, kemudian dalil yang keberapa sekarang? Dalil yang ke-6. Adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, ya, pelet-pelet, semuanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah dalil yang sangat tegas, ya,
yang menjelaskan bahwa jampi-jampi, kemudian jimat, dan pelet itu semuanya masuk dalam kategori kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang berikutnya, itu dalil yang ketujuh. Ya, hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ukaim. Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu wa ardha mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan menyandarkan orang itu kepada sesuatu tersebut. Ya, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, jadi dia menggantungkan kalung misalnya, maka urusan-urusan dia bakal disandarkan oleh Allah kepada kalung tersebut. Apa maksudnya? Nggak akan diselesaikan. Kita menginginkan urusan kita itu diselesaikan sama Allah. Tetapi kalau kita bertawakalnya kepada jimat, kita minta tolongnya sama jimat, maka sama Allah disandarkan kepada jimat tersebut. Dan kita tahu bahwa jimat nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kemudian hadis yang ke-8. Dan di sini disebutkan ya, disebutkan oleh penulis, sebelum masuk ke hadis yang ke-8, disebutkan oleh penulis, at-tamaimu syai'un yu'allaqu 'alal aulad 'anil 'ain. Ya, sesungguhnya jimat-jimat ini seringkali digantungkan oleh orang-orang jahiliyah kepada anak-anak mereka. Kepada anak-anak mereka. Jadi anak-anaknya itu dipakein gelang, kalung, cincin ya. Untuk apa? Supaya menghindar dari penyakit ain. Ya, kita tahu ya bahwa anak kecil itu kan dia masih rawan ya, masih belum bisa berzikir kepada Allah, masih belum bisa menangkal bahaya ya. Sehingga akhirnya sebagian orang-orang tua itu khawatir sama anaknya, takut kena ain, akhirnya dipakein kalung. Dan tentu ini nggak benar, ini masuk dalam kategori jimat. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kata penulis, kalau kemudian yang digantungkan yang menjadi jimat itu adalah Al-Qur'an, dan ini terjadi ya, sebagian orang menuliskan ayat kursi misalnya, kemudian ditaruh di bajunya supaya selamat, nggak kena bahaya. Nah, apa hukumnya? Farakhasa fihi ba'du salaf. Sebagian salaf itu membolehkan kalau dari Al-Qur'an. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Tapi sebagian yang lain tetap tidak membolehkan dan melarangnya. Ya, sehingga ada khilaf di kalangan para salaf, di kalangan para ulama. Apakah jimat dari Al-Qur'an itu boleh atau tidak? Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ya, tentu pendapat yang benar adalah bahwa Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dipelajari, bukan untuk dijadikan sebagai jimat. Ya percuma, kita nggak pernah baca Quran, nggak suka sholat, kemudian tulis ayat kursi, kemudian dimasukin ke kantongnya biar selamat. Ya percuma, ngapain? Ya, Al-Quran diturunkan itu hidayah, sebagai petunjuk, supaya kita baca. Nabi SAW memerintahkan kita untuk baca, memerintahkan kita untuk menghafalnya, memerintahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Ya bukan untuk dijadikan sebagai jimat. Ya. Baik. Warruqa, kemudian penulis di sini mengatakan warruqa hiya allati tusamma al-azaim. Adapun ruqa, ruqyah atau jampi itu adalah yang disebut dengan azaim. Wa khassa minhu ad-dalil ma qala min asy-syirk faqad rakhasa fihi Rasulullah min al-'aini wal humah. Ya kalau jampi tersebut atau ruqyah tersebut itu tidak ada kesyirikannya ya, dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tentu itu dibolehkan. Ya, adapun kalau ada kesyirikannya, apalagi yang dilakukan oleh dukun dan tukang sihir, maka itu masuk dalam kategori kesyirikan. Kemudian yang berikutnya kata penulis, wat tiwalah, adapun tiwalah, ya yang Nabi SAW tadi sebutkan, tiwalah termasuk kesyirikan. Syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajulu ila imra'atih. Tiwalah, ya, atau biasa disebut di masyarakat kita dengan pelet,
adalah sesuatu yang dibuat oleh dukun, ya, dengan anggapan bahwa ini bisa menjadikan perempuan itu jadi dicintai oleh suaminya, atau suami bisa dicintai oleh seorang wanita atau oleh istrinya. Ya, maka ini juga termasuk dari bagian kesyirikan. Ya, insya Allah pembahasan tentang ruqyah dan juga tiwalah ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, kemudian kita lanjut ke dalil yang ke-8 tentang jimat. Kata penulis, warawal Imam Ahmad an Ruwaifi'. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ruwaifi' seorang sahabat berkata, qala li Rasulullah, Rasulullah pernah berkata kepadaku, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bik, sesungguhnya umurmu akan panjang. Dan ini wahyu dari Allah tentunya. Nabi SAW tidak mengetahui masa depan. Nabi SAW tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali jika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi SAW diberitahukan oleh Allah bahwa Ruwaifi', seorang sahabat ini, dia umurnya akan panjang. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepadanya. Kata Nabi, fa'akhbirin nas. Maka beritahukan manusia. Orang-orang kasih tahu kepada mereka. Anna man aqada lihyatahu, bahwasanya orang yang mengikat janggutnya, au taqallada wataran, atau menggunakan jimat, au istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin, atau beristinja ya dengan kotoran hewan atau tulang hewan, fa inna Muhammadan bari'un minhu, bahwa sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang yang melakukan satu dari 3 hal tersebut. Bayangkan orang yang pakai jimat, kata Nabi, aku berlepas diri dari. Ini dosa yang sangat mengerikan. Pada saat kita melakukannya, Nabi Muhammad berlepas diri dari kita. Ya, sehingga ini juga dalil yang menjelaskan tentang hukum dari jimat itu sendiri. Ya, sehingga ini adalah 8 dalil yang menjelaskan tentang hukum jimat. Jadi ini sangat jelas sekali ya hukumnya, bahwa itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertawakalnya kepada jimat bukan kepada Allah, maka ini masuk dalam kategori kesyirikan. Dan ini bekal buat kita semua ya, buat ibu-ibu sekalian. Sehingga pada saat kita mengetahui sebuah hukum, kita tahu dalilnya. Kita tahu apa kata Allah, kita tahu apa kata Rasulullah SAW. Dan ini kita sebutkan 8 dalil, bayangkan. 8 dalil, dan ini termaktub dalam kitab Tauhid ya, di bab yang ke-6 dan ke-7. Bab yang ke-6 dan ke-7. Ya, silahkan kalau belum punya kitab Tauhid, silahkan dilihat. Ya, rujukannya adalah kitab Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tinggal kemudian, yang menjadi pembahasan penting juga adalah sebetulnya kesyirikan di sini apakah syirik kecil atau syirik besar? Kesyirikan menggunakan jimat, apakah dia syirik kecil atau syirik besar? Para ulama mengatakan bahwa jika seseorang menggunakan jimat, dia meyakini bahwa jimat ini adalah sebab. Dia meyakini bahwa jimat ini adalah sebab, tapi yang memberikan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah, maka ini kondisinya, hukumnya adalah syirik kecil. Saya ulangi sekali lagi. Dia meyakini bahwa jimat ini hanya sekedar sebab. Ya. Dia pakai kalung. Dia yakin bahwa kalung ini adalah sebab agar aku mendapatkan banyak harta. Dia taruh kucing-kucingan yang emas, yang manggil-manggil pelanggan di tokonya, yakin bahwa ini adalah sebab, tapi yang memberikan rizki Allah. Paham ya? Maka ini syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bahwa kalung yang dia gunakan, gelang yang dia gunakan, itu yang mendatangkan rizki kepadanya, selain Allah, maka ini masuk dalam kategori syirik besar. Karena dia sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rizki itu hanya Allah, bukan batu, bukan gelang, bukan cincin, bukan kalung. Ya, sehingga ini adalah hukum yang penting untuk dipahami, bahwa
Menggunakan jimat itu hukumnya ada dua. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kapan syirik kecil? Kalau dia meyakini jimat itu hanya sekedar sebab. Bukan yang memberikan manfaat atau menolak bahaya. Ya. Tapi kalau dia sudah meyakini bukan cuma sekedar sebab, tapi bisa mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya, maka ini masuk dalam kategori syirik besar. Dan ini sangat berbahaya. Ibu-ibu pernah dengar kabar beberapa tahun yang lalu tentang anak kecil yang punya batu sakti? Tahu ya? Siapa namanya? Ponari. Anak ini bilang dia lagi main hujan-hujanan sama teman-temannya, tiba-tiba ada batu dari langit turun. Dia ambil batunya, kemudian tetangganya lagi sakit, ya ada air, dicelupin batunya, minum air tersebut, akhirnya jadi sembuh. Kemudian akhirnya banyak ya orang-orang berbondong-bondong datang ke dia untuk berobat. Nah, ini tentu masuk dalam kategori yang sedang kita bahas sekarang. Seseorang itu nggak boleh meyakini sebuah sebab sembarangan, nggak boleh. Sebab itu harus diyakini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, atau secara takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya secara takdir? Kita meyakini sebab itu boleh secara takdir. Contohnya adalah pada saat seseorang makan adalah sebab supaya dia apa? Kenyang. Minum adalah sebab agar hilang dahaganya. Obat paracetamol misalnya adalah sebab kalau diminum agar seseorang itu hilang rasa sakitnya. Paham ya? Ini sebab-sebab yang boleh untuk diyakini, nggak masalah. Kita datang ke dokter, ya kita periksa, dioperasi dan lain sebagainya. Ini nggak masalah. Karena memang ini adalah secara akal sehat merupakan sebab yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi sebab yang boleh diyakini, mungkin akal kita tidak bisa mencernanya. Akan tapi ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mohon didengarkan baik-baik ibu-ibu sekalian. Jadi mungkin akal kita tidak bisa mencernanya, tapi ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Minum air zam-zam misalnya. Nabi SAW mengatakan, Ma'u zam-zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air zam-zam itu adalah makanan untuk orang yang lapar dan kesembuhan untuk orang yang sakit. Kita sakit apa aja, kita boleh meyakini bahwa air zam-zam adalah sebab supaya kita sembuh. Boleh. Karena ada dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Nah, untuk selain ini maka kita nggak boleh meyakini sesuatu itu sebuah sebab. Apalagi kemudian ada batu, nggak tahu dari mana. Ya, secara medis juga tidak terbukti bahwa batu itu bisa menyembuhkan penyakit. Subhanallah, yang sakit kanker, yang sakit diabetes, yang sakit ini, sakit semuanya datang. Kemudian dicelupin batu tersebut ke air, kemudian diminum sama pasiennya. Maka ini nggak boleh kita meyakini sebab tersebut. Kalau kita meyakini bahwa batu itu sekedar sebab, tapi yang menyembuhkan Allah, maka ini syirik kecil. Paham ya? Tapi kalau kita yakin batu ini yang memberikan kesembuhan, maka ini masuk syirik apa? Syirik besar. Sehingga ini adalah penjelasan yang disebutkan oleh para ulama, yang berusaha saya ringkas, saya paparkan semudah mungkin supaya bisa dipahami semua. Paham sampai di sini insya Allah? Kemudian yang terakhir, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Islam merupakan agama yang solutif. Islam selalu memberikan solusi untuk urusan-urusan kita. Seseorang mungkin punya kekhawatiran ya, pada saat dia keluar rumah dia takut terkena musibah. Sebagian orang takut terkena penyakit, dia pengen selalu sehat. Sebagian orang pada saat dia bekerja misalnya, dia pengen mendapatkan hasil yang banyak, pengen jadi orang kaya. Orang-orang yang nggak belajar, yang nggak suka ikut pengajian, yang tidak mendalami agama, mereka datangnya ke dukun. Pengen kaya, pengen selamat, pengen punya istri, pengen punya suami, pengen punya anak, pengen selesai urusan di rumah tangganya, ribut terus suami istri, datangnya ke dukun. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang belajar seperti ibu-ibu sekalian, nggak pernah datang ke dukun. Apa yang kita andalkan? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Islam
pada saat melarang jimat-jimat tersebut, Islam memberikan solusi. Apa solusinya? Zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita keluar rumah, kita takut kena kecelakaan, kita takut kena musibah, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian dia mengucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maka kata Nabi SAW akan ada malaikat yang mengatakan kepadanya, Hudita, wa wuqita, wa kufita. Engkau sudah mendapatkan petunjuk, engkau sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, dan urusan-urusanmu sudah dicukupkan oleh Allah. Allahu Akbar. Lihat. Cuma mengucapkan zikir, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini lebih dari jimat. Kalau jimat kesyirikan, kalau ini adalah tauhid. Sehingga kita percayanya sama siapa? Percaya sama dukun, pakai jimat, atau percaya sama Rasulullah SAW? Kita percaya sama Rasulullah SAW. Sehingga baca zikir ini pada saat kita keluar rumah. Jangan sampai lepas. Kemudian Nabi SAW mengatakan pada saat malaikat itu mengatakan hal tersebut, janji-janji itu kepada si hamba, maka ada setan yang mengatakan, kaifa bina. Setan ini mengatakan kepada teman-temannya, bagaimana mungkin kita mengganggu seseorang yang telah dicukupkan urusan-urusannya, yang telah diberikan hidayah, petunjuk, dan telah diberikan perlindungan oleh Allah. Sehingga seseorang keluar dari rumahnya dengan rasa aman. Yakin dengan perlindungan dari Allah tanpa menggunakan jimat. Tapi sayang sebagian orang nggak belajar. Sebagian orang nggak belajar. Akhirnya dia nggak tahu sunnah ini. Yang dia lakukan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan kepada sebagian sahabat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dibaca 3 kali di pagi hari, maka dia akan terlindungi sampai sore hari. Kalau dibaca di sore hari, maka dia akan terlindungi sampai pagi hari. Hadisnya sahih. Nabi yang mengajarkan kepada kita. Kalau kita membutuhkan perlindungan, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Habis subuh di pagi hari dan habis asar di sore hari. Insya Allah selamat dari mara bahaya. Saya kasih zikir yang lain. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan di pagi hari dan di sore hari. Atau barang siapa yang membaca di pagi hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Maka dia tidak akan terkena keburukan sampai sore hari. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang membacanya di sore hari, maka dia tidak akan terkena keburukan sampai pagi hari. Buat apa jimat? Kita tidak akan pernah terbesit di pikiran kita untuk pakai jimat pada saat kita belajar tentang ini. Di situ ada zikir pagi dan petang. Ibu-ibu sekalian, jangan sampai tinggalkan zikir pagi dan petang. Dalam kondisi apapun. Punya anak repot, ada suami yang harus diberesin, rumah harus bersih-bersih, nggak apa-apa. Beres sholat subuh, kalau bisa duduk di atas sejadah, duduk dulu. Zikir dulu sampai selesai zikir paginya, baru aktivitas. Kalau nggak bisa terlalu sibuk, sambil aktivitas, sambil zikir pagi. Ini yang melindungi seseorang, ini yang menyelesaikan urusan-urusan seseorang. Ya, kemudian dalam hadis lain juga Nabi SAW mengatakan, man nazala manzilan, barang siapa yang bersinggah di suatu tempat. Kemudian dia mengucapkan, apa doanya? Kalau kita singgah di satu tempat, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali, kata Nabi dia tidak akan terkena keburukan sampai dia berpindah ke tempat lain. Kalau dia pindah lagi ke tempat lain, baca itu lagi, dia nggak kena keburukan lagi sampai pindah ke tempat lain. Dan begitu seterusnya, kalau dia baca itu terus setiap singgah di satu tempat, maka dia akan aman dari mara bahaya. Sebagian ulama mengatakan bahwa zikir ini juga sangat bagus untuk dibaca pada saat kita masuk rumah. Kita masuk rumah baca bismillah, kemudian kita baca apa tadi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa jangan pernah terpikir untuk pakai jimat. Jimat adalah kesyirikan, walaupun ya ada rincian kata para ulama, bisa syirik kecil dan bisa juga syirik besar. Akan tapi itu adalah masuk dalam kategori kesyirikan. Kalau ada di antara kita yang masih pakai jimat, maka ambil jimatnya, kemudian dimusnahkan. Dibakar sampai jadi abu, kemudian dibuang. Jangan ada yang tersisa lagi sama sekali.
dan tentunya sambil bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada Allah, bertaubat tidak mau mengulanginya lagi, dan bacalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustadz, bagaimana hukumnya makan di restoran yang pemiliknya mengakui sendiri bahwa dia menggunakan jimat di restorannya? Mau makan di situ? Setelah mendapatkan penjelasan ini? Jangan ya. Alhamdulillah, restoran yang nggak pakai jimat banyak. Restoran yang nggak pakai jimat itu banyak. Ustadz, bagaimana kalau kita memakai minyak yang katanya menghilangkan berbagai penyakit? Apakah itu termasuk syirik? Saya nggak tahu ini minyak apa nih yang menghilangkan berbagai penyakit. Minyak tawon ya. Intinya perlu dilihat ya. Perlu dilihat. Kalau ternyata itu cuma sekedar klaim, apalagi yang jual dukun, misalnya tukang sihir, kemudian ada dibacain mantra-mantra, ya jangan. Ya khawatir itu adalah apa namanya masuk dalam kategori kesyirikan. Dan juga ya intinya adalah bahwa sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, kalau itu bukan sebab, itu sesuatu yang kemudian diada-adakan oleh mereka, dikatakan bahwa minyak ini diambil dari gua ini misalnya, dari hutan ini dan lain sebagainya, maka ini tanda-tanda yang lebih baik ditinggalkan. Nah, ini bagaimana kalau kita memakaikan kucing kalung, ya kalung untuk kucing peliharaan. Di kalung tersebut dituliskan nama kucing dan nomor telepon saya. Supaya kalau kabur dan hilang bisa telepon saya. Apa hukumnya? Tergantung, Bu. Kalau dituliskan mantra-mantra juga nggak boleh. Tapi kalau cuma sekedar informasi, insya Allah nggak masalah ya. Intinya yang kita bahas, ya, ibu-ibu sekalian, yang kita bahas ini kalung buat menangkal bahaya supaya dia nggak kena kecelakaan, itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau cuma sekedar informasi nggak masalah, insya Allah. Bagaimana halnya tentang perihal ada orang indigo? Apakah benar? Apa itu indigo? Bisa melihat alam lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ayat ini memberikan kepada kita keyakinan bahwa nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu nggak mengetahui ilmu gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, walau anni walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su. Kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, maka aku akan mendapatkan banyak kebaikan dan aku tidak akan terkena keburukan. Nabi SAW dalam hidupnya sakit, dalam hidupnya terkena panah, Nabi SAW terkena sayatan pedang, Nabi SAW ya terkena keburukan-keburukan yang banyak. Kenapa? Karena nggak tahu yang gaib. Pada saat Aisyah dituduh zina, Nabi SAW terpengaruh. Ya nggak tahu apakah benar atau tidak. Karena Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Padahal Aisyah tidak pernah berzina. Alhamdulillah. Dan dalam surat An-Nur Allah menyebutkan 10 ayat yang dibacakan oleh kaum muslimin sampai hari kiamat yang menjelaskan bahwa Aisyah itu tidak berzina. Nabi SAW tidak tahu sampai ayat itu turun. Ya kalau kemudian kita yakin bahwa Nabi saja tidak tahu yang gaib dan yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan manusia? Sehingga orang-orang yang suka melihat hal-hal yang aneh, misalnya, apa yang harus dilakukan? Diruqyah. Dan itu bakal kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah.
Ya, berarti ada gangguan dari jin, ya harus diruqyah. Jika di kantor atau tempat usaha kita memasang lukisan-lukisan yang membawa keberuntungan, seperti lukisan panen, lukisan ikan koi, lukisan kuda dan lain-lain. Apakah itu termasuk kategori jimat? Ya jelas, ya kalau kemudian dia meyakini bahwa lukisan ini bisa mendatangkan keberuntungan, ya jelas, ya, atau menolak bahaya, itu masuk dalam kategori jimat. Ya, tapi kalau cuma sekedar keindahan, kita mau menghias rumah kita dengan lukisan, atau restoran kita dengan lukisan, tempat usaha kita nggak masalah, kalau sekedar itu ya. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan di balik itu, maka termasuk dari kategori jimat. Ini yang bertanya, jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, sedangkan secara finansial kurang dalam mencukupi kebutuhan, apakah saya harus tetap taat karena ada anak yang harus saya biayai sekolah? Ya, pada dasarnya yang bekerja adalah suami. Kalau kemudian suami masih bisa menutup ya kebutuhan, dan apalagi suami sudah meyakinkan anti ya, bahwa nggak usah kerja, biar aku aja yang kerja, maka biar dia yang kerja. Karena ini memang tugas dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya laki-laki atau suami itu adalah pimpinan bagi istrinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka dengan keutamaan yang mereka miliki dan karena nafkah yang mereka berikan untuk keluarga mereka. Jadi dibiarkan ya di support suaminya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti perlu anti untuk ikut bekerja, maka didiskusikan dengan baik-baik dengan suami. Ya, jadi jangan kemudian merasa bahwa ada kebutuhan dia kerja, jangan, kecuali dengan izin suami. Sehingga perlu dirembukin bareng sama suami, ya dibicarakan baik-baik. Intinya adalah ini memang tugas suami. Ya, kalau kemudian memang dibutuhkan, maka dibolehkan dengan syarat diizinkan oleh suami. Kalau memajang kaligrafi untuk hiasan di tembok-tembok rumah, apakah dibolehkan? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk menjadi hiasan di rumah? Kalau memang itu adalah hiasan yang dianjurkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya rumah, dan Nabi SAW rumahnya ada berapa? Ada 9, karena beliau istrinya 9. Tapi Nabi SAW tidak pernah melakukan ini. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran itu bukan untuk menjadi hiasan. Ya, akan tapi dia untuk dibaca, diamalkan, ya seperti itu. Saya ingin bertanya bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang masih menggunakan jimat, seperti peniti, gunting, untuk anak bayi sebagai pelindung. Apakah jika kita menolak termasuk durhaka kepada orang tua, bagaimana cara memberitahu yang baik dan benar kepada orang tua? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong didengarkan Ibu-ibu sekalian. Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah mengatakan, kalau mereka berdua memaksa dirimu untuk berbuat syirik kepada Allah, maka jangan engkau taat kepadanya dan berlakulah baik kepadanya selama mereka masih hidup di dunia. Sehingga ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa kita tetap harus berbakti sama orang tua, kecuali jika diperintahkan untuk bermaksiat, apalagi berbuat kesyirikan. Wajib kita tolak. Gimana cara nolaknya? Cari cara yang bagus.
Ya, pelan-pelan dikasih tahu, kemudian dijelaskan apa yang kita pelajari hari ini, bahwa ternyata ini termasuk dalam kategori kesyirikan. Nabi SAW mengatakan begini, Nabi mengatakan begitu. Jadi dijelaskan dengan akhlak yang baik. Baik, ya saya kira cukup apa yang disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita bertemu lagi pada bulan depan dengan pembahasan berikutnya, yaitu tentang ruqyah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.